Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari kelas PAI E32. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe kriteria pasangan idaman saya di masa depan. Yang pertama adalah agama. Kriteria utama dalam pemilihan pasangan hidup saya adalah agama, yang pasti harus beragama Islam dan beriman kepada Allah yang Maha Esa. Yaitu tolong diperhatikan. Yang pertama, agama. Saat agamanya Muslim, nah, alhamdulillah, ini sudah kufu, sudah setara dengan agamanya Islam. Tapi dilihat Islam yang kayak apa? Karena banyak kaum muslimin yang Islam KTP-nya saja. Kalau ditanya, Bapak Muslim, sholat kadang-kadang, puasa jarang. Oh, kira-kira ada nggak calon menantu kalau ditanya seperti itu jawab jujur? Kayaknya sulit, karena tahu dia bakal ditolak kalau sudah pertanyaan seperti itu. Sebagian orang tua tidak menanyakan tentang agama. Ketika ada seorang lelaki yang tampan datang, Masya Allah, dengan mobil yang tipis, yang kursinya cuma 2 di depan, Masya Allah, langsung pertanyaannya orang tua, kapan rencana lamarannya? Nggak ada pertanyaan macam-macam. Padahal dunia ini fitnah. Orang-orang sombong karena kekayaan mereka. Mereka jadi sombong. Dengan duit, sebagian merendahkan orang lain. Makanya tidak sedikit wanita yang akhirnya seperti budak karena suaminya kaya raya. Dia tidak dihargai. Maka seharusnya yang kau tanya, kalau ada orang meminang, ya tanya alhamdulillah. Jangan ditanya gajinya berapa. Masalah gaji terakhir nanti. Apa pertanyaan pertama? Ya ma, kira-kira pertanyaan pertama, Masya Allah, udah berapa juz hafalannya? Aduh, juz yang mana? Nah, itu yang seharusnya ditanyakan. Karena perhatian seseorang kepada Al-Quran, ini sebagai bukti kalau dia perhatian kepada agamanya. Kalau orang perhatian sama Quran, insya Allah sholat. Jadi sholat ini insya Allah dia sudah laksanakan. Alhamdulillah saya hafal ya juz 30. Ini sebuah kemuliaan jemaah. Karena ibu-ibu coba tanya sama suaminya sekarang nih, yang sudah menikah punya anak, tanya sama suaminya, Mas, waktu saya nikah sama sampean, Mas, sampean hafal berapa juz? Ya, dari waktu itu sampai sekarang tetap nggak ada tambahan. Jadi dari menikah yang hafalannya cuma 5 surat sampai sekarang tetap 5 surat. Banyak seperti itu. Maka berarti wanita, gimana suamimu akan membawamu ke surga? Sedangkan salah satu buku panduan masuk surga tidak dibaca. Buku panduan masuk surga apa? Al-Quranul Karim. Maka dinahu, agamanya ini salah satunya kita tanyakan masalah bagaimana dia dengan Al-Quranul Karim. Apabila dia mengatakan, anak terus terang saya kalau hafalan sedikit, tapi alhamdulillah tiap hari saya baca 1 juz. Alhamdulillah, ini tanda-tanda orang yang baik. Kalau antum takut dia tidak jujur, maka tanya sama orang lain. Demi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, akhlaknya. Karena yang paling berat ditimbangan pada hari kiamat itu apa? Sedekah, sholat, zakat, puasa, haji. Kata Nabi SAW, "Athqalu ma fil mizan husnul khuluq." Yang paling berat ditimbangan pada hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Setelah agama hablum minallahnya baik nih, akhlak yang mulia.
Jangan sampai ada orang-orang yang hablum minallahnya baik pada hari kiamat bangkrut gara-gara akhlaknya buruk. Ketika ditimbang sholatnya macam-macam dengan akhlak buruknya, jumplang gara-gara akhlak buruk. Tuh para wanita ingat dengan hadis Nabi SAW tentang seorang wanita yang taqumul lail, sholat malam, puasa sunnah, sedekah, tapi kalau ngomong pedes. Lalu kriteria yang kedua adalah komitmen. Ketika kita menjalin sebuah hubungan, maka kita sudah siap untuk menjalin komitmen dengan dia dan menjalankan hubungan dengan serius. Lalu yang ketiga adalah kematangan emosional. Ketika emosi dari salah satu orang di dalam hubungan itu ada yang tidak sesuai dengan kita, maka nanti akan sering terjadi keributan, pertengkaran antara kita. Yang keempat adalah keterbukaan satu dengan yang lain. Ketika kita tidak terbuka satu sama lain dengan pasangan, maka akan terjadi pertikaian di hubungan itu. Lalu yang selanjutnya adalah menghormati pasangan. Jika salah satu dari kita tidak bisa menghormati pasangan kita, maka hubungan itu tidak akan berjalan dengan lancar dan maksimal. Yang selanjutnya adalah bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarganya. Tanggung jawab kepada diri sendiri adalah kewajiban dan termasuk kepada keluarganya. Jadi jangan sampai saya mempunyai calon yang tidak bertanggung jawab kepada diri sendiri, apalagi kepada keluarganya maupun keluarga saya. Lalu yang selanjutnya, mencintai saya apa adanya. Yang pasti saya akan mencari pasangan yang mencintai saya apa adanya, karena kita akan hidup sampai kita meninggal nanti bersama dengan pasangan saya. Jadi saya mencari yang mencintai saya apa adanya, menerima dari saya, dari luar dan dalam saya, ya seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah pandangan hidup sama. Ketika kita tidak memiliki pandangan hidup yang sama, maka kita akan mengalami kesusahan nanti setelah kita menjalani pernikahan. Karena pandangan hidup adalah hal terpenting yang harus kita punyai waktu kita mempunyai hubungan. Lalu yang terakhir, kita harus mempunyai komunikasi yang lancar. Hal yang membuat sebuah hubungan bisa bertahan karena kita bisa berkomunikasi dengan lancar, entah itu LDR ataupun sering bertemu. Kita harus sering berkomunikasi, karena jika salah satu dari kita tidak pintar berkomunikasi, maka hubungan itu bisa hancur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.